مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تمم ويسر وبارك وأكثر وعلم وفتح وهدى وبشر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar, segenap orang tua yang ada di Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, yang saya hormati, warga, seluruh warga Fala Jawa 1, wabil khusus kepada yang bersumbangsi membantu baik secara finansial, tenaga, pikiran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang balas fid dunya wal ukhra, amin ya rabbal alamin. Dan segenap warga Kedaton Tidore, Tanah Raja, Belakang Kantor, Fala Jawa 2, wabil khusus, dan seluruh kaum muslimin wal muslimah, kawan-kawan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, di hari Ahad, tepatnya ba'dal maghrib, kita kembali berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk menghadiri taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis zikir atau majlis ilmu. Masih membahas pengantar daripada ilmu hadis. Kita masih membahas tentang prolog. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah mulai membaca kitab daripada Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, dan malam ini kita tutup dengan membahas pengantar prolog dari ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ilmu pengetahuan yang ada saat ini hakikatnya seluruhnya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu tidak terkecuali seluruh ilmu yang berkembang saat ini di dunia, di zaman kita, tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Kata lainnya adalah seluruh ilmu adalah miliknya Allah, dan sumber ilmu adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber ilmu yang paling tertinggi yang pertama adalah Al-Quran. Ini yang paling tertinggi. Dan ini bukan karya manusia, tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah, munazzal, yang diturunkan ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'abbud bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membaca. Al-manqul bitawaturi, diriwayatkan secara mutawatir, secara beramai-ramai. Biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril atau tanpa perantara Jibril. Al-mabdu bi suratil Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtum bi suratin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran awalnya adalah surat Al-Fatihah, penutupnya adalah surat An-Nas. Ada kitab, nama judul kitabnya adalah Al-I'jaz Al-Adadi Lil Quranil Karim, disusun oleh Syekh Abdul Razzaq Naufal. Jadi mukjizat Al-Quran bukan hanya informasi tentang ilmu pengetahuan atau alam semesta atau hukum, sebagaimana dikutip di dalam syair, di dalam kitab Bajuri. Isi Al-Quran ada 9 substansi. Ala innamal Quran tis'atu ahruf, ada 9 substansi isi Al-Quran. Sa'unbikaha fi baiti syi'rin bila khalal, akan saya kabarkan dengan bentuk syair yang tanpa cacat. Halal, yang pertama halal. Yang kedua haramun, adalah tentang hal-hal yang haram. Yang ketiga muhkamun, ayat-ayat muhkamah. Yang keempat mutasyabihun, ayat-ayat mutasyabihah. Yang kelima basyirun, kabar gembira tentang surga. Yang keenam nadhirun, ancaman tentang neraka. Yang ketujuh kiswatun, yaitu kisah-kisah para nabi dan kaum solihin. Yang ke-8 izatun, nasihat. Yang ke-9 masalun, perumpamaan. Jadi Al-Quran substansinya 9. Tapi ada satu hal yang menarik. Ternyata ada mukjizat berupa kode angka di dalam Al-Quran. Itu juga mukjizat. Ada seorang profesor doktor mustasyrikun, mereka menyebut beliau orientalis, tapi dengan prasangka baik kami, beliau seorang muslimah di Jerman, namanya Profesor Dr. Annemarie Schimmel. Ini cinta dengan agama Islam, walaupun belum melafadzkan, karena beliau tinggal di Jerman membela Islam di saat Islam disudutkan. Beliau kuasai lebih dari 5 bahasa. Beliau hafal Al-Quran, hafal Riyadhus Shalihin, hadis, hafal tafsir Jalalain, hafal Bulughul Maram. Beliau punya karya tulis, beliau kuasai tentang sufisme. Beliau kuasai tentang kode-kode Al-Quran, bahkan kitab-kitab lainnya, Injil, Taurat. Namanya Profesor Dr. Annemarie Schimmel. Seorang wanita sudah meninggal. Beliau punya batu nisan ditulis dengan bahasa Arab,
menggunakan ucapannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "An-nas niyam fa idza matu intabahu." Manusia yang hidup di dunia ini tidur, ketika mati baru terbangun dari tidur. Itu tulisan di batu nisannya beliau. Beliau wasiatkan dituliskan ucapan tersebut di batu nisannya. Beliau punya buku judulnya The Mystery of Numbers, berbahasa Inggris. Misteri angka-angka, luar biasa. Kayaknya ini ada guru-guru bahasa Inggris banyak. Ada Mr. Malik ini nih yang ngajar di tempat kursus. Saya punya guru bahasa Inggris, beliau. Saya belajar 3 bulan kepada Mr. Malik. Mr. Malik. Ada juga Mr. Abdurrahman, ini pintar nih bahasa Inggris nih, hafal kamus bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris untuk membongkar buku-buku bahasa Inggris yang isinya referensi agama Islam. Ketika saya baca bukunya, saya terheran-heran. Beliau lebih alim daripada ulama. Lebih alim daripada ulama yang ada di zaman sekarang, maksudnya. Karena ini pernyataan ulama-ulama sendiri mengundang beliau. Para ulama mengundang beliau. Beliau berbicara sufi, beliau seperti kenal Imam Junaid, seperti mengenal Imam Ja'far Shadiq, seperti mengenal Imam Abu Yazid Al-Bustami, Dzunun Al-Misri, dan para sufi-sufi lainnya. Di buku tersebut beliau mengatakan, dan juga pendapat ini dikuatkan oleh ulama Islam. Namanya tadi saya sebut Abdul Razzaq Naufal, dalam kitabnya Al-I'jaz Adadi bil Qur'anil Karim, mukjizat angka di dalam Al-Qur'an, mukjizat matematika di dalam Al-Qur'an, sehingga meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an bukan karyanya manusia, tapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan kata bulan. Bulan bahasa Arab apa? Ini juga ada para ustadz di Stain, pondok pesantren. Ini mereka paham bahasa Arabnya bulan, syahrun, bukan bulan yang ini. Kalau bulan yang ada fisiknya ini qamarun. Tapi bulan hitungan tahun ada 12 bulan. Bahasa Arabnya syahrun. Itu artinya bulan. Seorang pakar bahasa Arab dunia, kelahiran tahun 631 atau 633 Hijriah, meninggal tahun 711 Hijriah, bernama Ibnu Manzur, punya karya kamus bahasa Arab paling komplit di dunia. Kalau aslinya itu 25 jilid. Aslinya 25 jilid. Satu jilid 1000 halaman. Aslinya itu kosakata bahasa Arab. Cuma cetakan baru-baru ini sudah diringkas, ada yang 12 jilid, ada yang 17 jilid. Itu lengkap membahas kosakata, vocabulary bahasa Arab. Beliau menyebutkan kenapa bulan dinamakan dengan syahrul, diambil dari kata syuhra. Apa syuhra? Ma'ruf, dikenal masyarakat. Maksudnya bulan itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab yang ada di Makkah khususnya. Jadi bulan Muharram, bulan Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Ini orang Islam harus hafal nih. Jangan yang Masehi dihafal. Masehi itu ciptaannya kerajaan Romawi. Kalau yang ini dilegitimasi oleh Nabi Muhammad SAW. 12 bulan ini sebelum ditetapkan tahun Hijriah di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, bangsa-bangsa Arab sudah tahu
Bahkan disebutkan bulan-bulan tersebut Safar, Muharram dan seterusnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sudah dikenal di zaman kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Kilab bin Murrah. Namanya Kilab bin Murrah. Sekitar abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Masehi. Sudah dikenal. Makanya karena sudah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu dinamakan bulan dengan kata Syahrul. Ini menurut pakar bahasa Arab dunia bernama Al-Imam Ibnu Manzur. Nama aslinya Muhammad bin Mukrim. Nama aslinya Muhammad bin Mukrim. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib ada seorang ulama pakar tafsir dunia, multi talenta. Bicara fisika beliau jago. Berbicara ilmu kedokteran beliau rajanya. Berbicara ilmu usuluddin beliau pakarnya. Berbicara ilmu fikih beliau jagonya. Berbicara ilmu filsafat beliau rajanya. Berbicara tafsir Al-Quran beliau rajanya. Banyak cabang ilmu beliau kuasai. Namanya Al-Imam Fakhruddin bin Umar Ar-Razi. Lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Punya kitab tafsir monumental namanya Mafatihul Ghaib, atau nama lainnya Tafsir Kabir. Beliau menyebutkan kata syahrul di dalam Al-Quran ini masih membahas mukjizat angka di dalam Al-Quran. Kata syahrul di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 12 kali. Bentuk mufradnya, bentuk mufrad, singular. Syahrul dihitung, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ternyata sebanyak 12 kali. Dan saya hitung sendiri. Saya buka Al-Quran, saya hitung dari awal sampai akhir. Ternyata betul kata syahrul bentuk tunggal hanya 12 kali. Emery Kimmel, pengarang buku The Mystery of Numbers, juga Abdul Razak Naufil, pengarang kitab Al-I'jazul Adadi lil Qur'anil Karim, menyatakan ini mukjizat. Kenapa? Karena ada isyarat ayat. Kalau tidak salah di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Shadaqallahul azim. Coba perhatikan firman Allah taala. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kata bulan Allah sebut sebanyak 12 kali. Jadi kata 12 kali disebutkan syahrul menunjukkan bahwa bulan itu memang hanya ada 12 dalam waktu 1 tahun. Allah sebut syahrul 12 kali. Dan Allah tegaskan di surah At-Taubah, bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, di Lauhil Mahfuz sudah terdata. Jadi sebelum alam semesta diciptakan, Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa bulan yang beredar, perputaran kita pakai Komariah, perputaran bulan, maka hitungannya ketika matahari tenggelam. Kalau Masehi pakai Syamsiyah, hitungan matahari. Sebelum alam semesta diciptakan, Allah telah tetapkan itu bahwa dalam waktu 1 tahun hanya ada 12 bulan. Ini mukjizat luar biasa. 12. Kalau kata syahrain, sekarang bentuk musanna. Musanna artinya 2. Ini keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab punya musanna 2, menunjukkan 2 benda, 2 orang, atau 2 dari sesuatu. Bahasa-bahasa lainnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang saya pelajari, tidak ada musanna, adanya jamak. Kalau bahasa Inggris tanpa S,
di belakang, kebanyakan tanpa S di belakang. Animals. Ada yang tidak beraturan, irregular namanya. Mr. Malik kan? Irregular, itu harus dihafal. Dalam bahasa Arab namanya jamak taksir, harus dihafal, nggak pakai kaidah. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak taksir. Ini harus dihafal dan hafalnya butuh waktu yang lama, butuh usaha dan rasa capek. Kalau belajar nggak ada capek, belum belajar namanya. Kalau sehari tidur 3 jam, isinya belajar semua, itu belum belajar. Biqadri ta'ani nala matamanni. Dalam syair Arab mengatakan, sesuai rasa lelahmu engkau mendapatkan kemuliaan yang kau cita-citakan. Makin capek dalam belajar, makin banyak ilmu yang ia kuasai. Jadi kata Syahrain, 2 bulan Allah sebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Syahrain. Kalau bentuk pluralnya, bentuk jamaknya ashhur. Bentuk jamaknya ashhur. Ashhur Allah sebutkan sebanyak 6 kali. Yang menjadi mukjizat di sini Allah sebutkan 12 bulan mukjizat, padahal waktu itu ya Allah nyatakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini seluruhnya ini aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dan Allah yang mengatur secara mutlak. Seperti syairnya Abul Qasim As-Suhaili yang mengatakan, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u antal mu'iddu li kulli ma yutawaqqa'u. Engkau yang mengatur segala sesuatu yang terjadi. Itu dalam syairnya Imam Abul Qasim As-Suhaili rahimahullah. Itu baru satu mukjizat dan masih banyak, butuh waktu karena ini bukan pelajaran mukjizat Al-Qur'an, kita bahas hadis. Jadi saya tunjukkan sekilas saja. Dan mukjizat bukan hanya di Al-Qur'an saja, tapi di hadis Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kalau ada waktu kita belajar tafsir Al-Qur'an, di situ kita akan lihat luar biasanya Al-Qur'an. Mukjizat kedua yang saya jadikan ilustrasi, kita disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ada 4 mazhab. Ya, kita sedikit membahas perbandingan mazhab. Nama ilmunya Muqaranatul Madzahib. Jadi mazhab yang mu'tamad saat ini adalah 4 mazhab. Yang pertama, Abu Hanifah, lahir tahun 80, meninggal 150 Hijriah. Mazhabnya namanya Hanafiyah. Yang kedua, Malikiyah, didirikan oleh Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Yang ketiga, mazhab mayoritas yang ada di Asia Tenggara, yaitu mazhab Syafi'i, disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Yang terakhir, mazhab Hanabilah atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Hukum baca Bismillahirrahmanirrahim terjadi ikhtilaf 4 mazhab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 6 pakar hadis. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, lahir 209, meninggal 279. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani, lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai, lahir 215 Hijriah, meninggal 305 Hijriah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Ada yang mengatakan 275 Hijriah, ada ikhtilaf. Apa hadisnya? Dari sahabat namanya Ubadah bin Samit mengatakan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak baca surat Al-Fatihah. Masalah di bismillah, Imam Syafi'i menganggap dengan dalil-dalilnya yang panjang bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau kita yang menganut mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Wajib. Kalau tidak baca batal sholat. Di saat sholat jahar, suara terdengar maghrib, isya, subuh, maka bismillah dibaca dengan jahar, mazhab Syafi'i. Dan bismillahirrahmanirrahim juga dibaca di seluruh surat yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Itu tidak dibaca. Itu pun terjadi ikhtilaf antara Imam Romli dan Ibnu Hajar, dua-dua mazhab Syafi'i. Imam Romli mengatakan bisa dibaca di tengah, di surat At-Taubah. Ibnu Hajar mengatakan tidak bisa dari awal sampai akhir. Hukumnya makruh. Kalau mazhab Maliki mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, bahkan bukan termasuk daripada ayat Al-Qur'an. Sehingga mazhab Maliki tidak membaca sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Hanya diperbolehkan oleh Imam Malik ketika sholat sunnah. Dua mazhab yang lainnya, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah, menyatakan bahwa dia disunnahkan baca tapi secara sir. Dibaca tapi tidak keluar suara terdengar di orang sekitar. Sir di sini bukan berarti baca dalam hati. Kalau baca dalam hati, sholat 5 waktu, baik itu zuhur, batal, kata Imam Nawawi. Ini kesepakatan para ulama. Jadi sholat zuhur sekalipun harus baca, jangan dalam hati. Baca minimal dia mendengar sendiri bacaannya. Jadi kalau ada orang baca surat keluar, jangan marah. Memang hukumnya begitu, dalam hati yang tidak ada. Kok dari mana dalam hati tidak ada? Buktinya para ulama menyusun dalil-dalil. Di dalam kitab Rawahul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam disusun oleh Syekh Ali Sobri menyatakan para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi sholat Dhuhr, sholat Asar baca surat Fatihah dan membaca surat di rakaat kedua surat-surat yang lainnya. Sekarang kalau dalam hati, dari mana sahabat bisa tahu? Misalnya Nabi baca dalam hati sholat Dhuhr, ini kan sholat sir. Nabi baca dalam hati sholat Dhuhr, sholat Asar juga Nabi baca dalam hati. Terus dari mana sahabat tahu Nabi baca Fatihah di sholat Dhuhr dan Asar? Karena Nabi bacanya mendengarkan suara beliau. Beliau memperdengarkan suara sehingga sahabat mendengar di belakang. Makna sir di situ bukan berarti dalam hati. Juga maknanya sir bukan berarti suara keras. Mu'tadil, sedang-sedang saja. Makanya ulama fikih mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, juga dalam kitabnya Al-Majmu' ala Sahih Muhadzab dan kitabnya Minhajut Talibin, beliau menyatakan yang baca Fatihah suara tidak keluar di semua sholat 5 waktu maka tidak sah. Yang maklum. Jadi harus dibaca. Ini pengetahuan wajib saya sampaikan karena kalau dalam hati bukan namanya baca, namanya mengkhayal. Dalam hati namanya imajinasi. Kalau baca Fatihah dalam hati, semua Fatihahnya paling bagus, tak ada salah. Karena dalam hati bagaimana kita bisa tahu salah dan benarnya bacaan? Bisa ketahuan dengan membaca. Ini pengetahuan fikih singkat. Jadi bismillahirrahmanirrahim Imam Syafi'i wajib baca di saat sholat jahar.
mengeluarkan suara, di saat sholat sir memelankan suara. Mazhab Malik tidak dibaca sama sekali. Mazhab Abu Hanifah dibaca tapi pelan. Ahmad bin Hanbal dibaca tapi pelan suaranya. Ini 4 mazhab. Baca Fatihahnya panjang lebar lagi. Panjang. Saya hanya fokus di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau belajar ada di rumah, saya ngajar perbandingan mazhab. Juga di Stain dulu saya ngajar 2 tahun. Saya ngajar perbandingan 5 mazhab. 5 mazhab. Saya belajar 4 tahun perbandingan mazhab. Saya tidur 3 tahun 3 jam. Satu hari 3 jam saya tidur. Saya tidur 3 hari, sehari 3 jam. Selama 3 tahun. Saya mau bahas rahasia mukjizat. Kita tadi merujuk ke Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim dibaca di semua surat kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Pertanyaan muncul. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca di semua surat kecuali surat At-Taubah? Ada rahasia kode angka. Bismillahirrahmanirrahim dihitung oleh para ulama terdiri dari 19 huruf. 19 huruf. Arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita meminta belas kasihnya Allah. Ada seorang guru kami mengatakan diawali dengan titik. Bismillah di bawah bati titik. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib 115 surat semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. 114 surat dalam Al-Quran seluruhnya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, seluruh wahyu tersebut terangkum di dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran terangkum maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh makna surat Al-Fatihah terangkum di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kalimat Bismillahirrahmanirrahim maknanya terangkum di huruf ba. Seluruh daripada makna yang ada di huruf ba terangkum di titik yang ada di bawah di huruf ba. Titik ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi Nabi ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Quran yang ada saat ini Al-Quran bid'ah hasanah. Karena ada titik. Di zaman Nabi tidak ada titik. Yang pertama kali membuat titik di dalam Al-Quran muridnya Imam Ali, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Gak ada fathah, dhamma, sukun, kasroh, gak ada. Nanti di tahun 100 Hijriah lahir seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, pengarang ilmu arud, gurunya Imam Sibawayh. Meninggal 170 Hijriah. Beliau yang pertama kali membuat harokat fathah, dhamma, sukun. Di abad kelima muncul ulama membuat rumus auqaf, simbol-simbol tanda berhenti baca Al-Quran. Kita lihat di Al-Quran sekarang ada simbol kecil tulisan qaf, ada tulisan lam, ada tulisan shad, ada ain. Itu semua punya makna. Lam gak boleh berhenti di situ. Qaf berhenti lebih baik. Shad sambung ke kalimat berikut lebih baik. Ini gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW di zaman beliau Al-Qurannya gak ada harakat, gak ada titik, tidak ada simbol tanda berhenti. Titik ini para wali songo datang, mereka melihat budaya-budaya yang ada di tanah Jawa. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dihormati.
Dan ini dijadikan landasan hukum oleh para fuqaha 1000 tahun yang lalu. Abu Hanifah menjadikan standar hukum al-'adah muhakkamah, adat sebagai hukum. Maknanya adat sebagai hukum, kalau adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka adat tersebut dihormati. Dijadikan sumber hukum oleh Abu Hanifah dan menjadi kaidah usul fikih. Disusun oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya namanya Al-Fawaidul Janiyah. Al-Fawaidul Janiyah. Lihat ada budaya buat baju, dibuat corak, batik. Filosofi dari batik yang dibuat oleh para dai dari kalangan wali songo al-auliya tis'ah. Mereka membuat seni tapi ada nilai dakwah di dalamnya. Diawali batik itu dengan 1 titik. Kemudian mulai diukir. Makna 1 titik adalah huruf ba yang di bawahnya ada titik. Makna titik adalah Allah. Perputaran daripada seni ukiran batik yang diawali dengan titik, kemudian ada corak, ada keindahan, ada yang gambar bunga dan seterusnya, tapi diawali dengan titik. Itu punya nilai filosof, yaitu kehidupan kita di dunia berputar kemanapun pasti akan kembali ke 1 titik, yaitu Allah. Kehidupan di dunia secanggih apapun, seindah apapun, sehebat apapun peradabannya, pasti kembali kepada 1 titik, yaitu Allah. Ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih yang dimiliki oleh manusia, sehebat apapun, secanggih apapun, akan kembali ke 1 titik. Allah terangkum dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Ini baru Al-Quran, baru 2. Pertanyaan belum terjawab. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim menjadi 1 kesunahan untuk dibaca di semua surat dan 1 kewajiban untuk dibaca di surat Al-Fatihah? Ulama menghitung Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Allah sebutkan dan Nabi Muhammad SAW sebutkan, di dalam neraka ada malaikat namanya Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah di dalam neraka jumlahnya 19. Satu dari 19 malaikat punya pasukan 70.000 malaikat. Satu penghuni neraka Allah jadikan 70.000 malaikat keroyok dia, satu orang penghuni neraka. 70.000. Nanti Allah ciptakan lagi banyak. Dia bercabang-cabang. Ini malaikat. Tapi pemimpinnya di dalam neraka malaikat namanya malaikat Zabaniyah. 19 jumlahnya. Tidak ada senyum dan belas kasih. Ini malaikat yang Allah ciptakan di dalam neraka. Allah ciptakan dengan kemurkaannya Allah, dengan kemarahannya Allah. Gak ada kasihan, gak ada belas kasih. Gak ada. Kalau manusia masih kasihan, dianiaya sekalipun, kalau dia ada rasa kasih. Tapi malaikat ini memang diciptakan untuk mengazab orang. Gak ada kasihan. Bahkan penjaga pintu neraka sekalipun juga diciptakan dari murkanya Allah. Malaikat Malik sekali senyum. Malaikat Malik seumur hidup, mulai dari diciptakan sampai nanti seterusnya, hanya sekali senyum. Bisa bayangkan, itu senyumnya juga paksa. Senyumnya kepada siapa? Senyumnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Mi'raj pergi ke neraka, diperlihatkan para nabi seluruhnya meriwayatkan neraka surga sam'iyah berupa wahyu, informasi yang Allah berikan.
Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mau kasih sama dengan nabi-nabi lain. Beda. Innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Imam Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Azim wa Sabil Mathani, beliau mengatakan Samiul Basir mendengar, Basir melihat, yang dimaksud di sini adalah domir kembali ke Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah perlihatkan kepada Nabi. Nabi melihat dengan matanya, Nabi mendengar dengan telinganya. Nabi melihat Allah. Tidak ada satu makhluk yang pernah melihat Allah ketika hidup. Hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat neraka. Nabi melihat surga. Nabi mendengar suara kolam di Lauhil Mahfuz. Nabi mendengar suara tasbih para malaikat. Nabi mendengar daripada jeritan-jeritan penghuni neraka. Allah mudah membalik-balikkan waktu. Tidak usah bingung. Lihat, makanya keimanan Nabi Muhammad SAW beda. Lihat dengan mata kepala. Jadi Nabi ceritakan itu betul-betul Nabi saksi mata. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian tahu sebagaimana apa yang aku tahu, pasti kalian banyak menangis daripada tertawa. Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi melihat neraka. Malaikat Malik melihat Rasulullah SAW. Tanya, ya Jibril, man hada? Atau man huwa? Wahai Jibril, ini siapa orang yang bersamamu? Kata malaikat Jibril, hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, malaikat Malik yang tidak punya senyuman karena mendengar nama kekasih Allah, Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memaksakan diri untuk senyum di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, sekali itu saja. Ada raja malaikat. Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Ada malaikat Allah jadikan sebagai raja malaikat. Diberikan dia singgasana yang begitu indah, dilayani oleh malaikat yang lainnya. Ketika Nabi Mi'raj masuk ke tempat tersebut, seluruh malaikat melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdiri menghormati Rasulullah SAW. Malaikat. Tapi malaikat raja ini, dia tidak berdiri. Karena dia merasa punya jabatan. Dia tidak berdiri. Dia tanya, mana? Siapa ini? Malaikat yang satu menjawab, huwa Muhammad, Habibullah. Itu yang Nabi Muhammad, kekasih Allah. Tidak berdiri. Nabi naik lagi, diantar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril hadir waktu itu melihat ini malaikat tidak mau berdiri menghormati Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian malaikat Jibril keliling. Di satu tempat ada namanya Jabal Qaf. Ini Jabal Qaf sebenarnya ada beberapa riwayat mengatakan di dalam neraka. Gunung Qaf. Malaikat Jibril lewat di Gunung Qaf, ada lihat satu malaikat terbaring di atas tanah di atas Gunung Qaf dengan kedua sayapnya yang patah. Malaikat Jibril menghampiri, melihat dia, kenal ini malaikat yang pada waktu itu duduk di singgasana. Malaikat yang Allah jadikan rajanya malaikat, dilayani oleh seluruh malaikat. Bagaimana berubah keadaan sekarang? Kedua sayapnya patah, masuk ke dalam neraka, berada di atas Gunung Qaf. Bagaimana keadaan bisa berubah seperti ini? Apa kata malaikat tersebut? Allah menghukum saya. Allah menghukum saya. Apa dosamu? Engkau malaikat, tidak punya nafsu. Bagaimana bisa melakukan maksiat kepada Allah?
Ini malaikat mengatakan saya punya satu kesalahan dan Allah sangat murka kepada saya. Apa itu? Waktu engkau dan Nabi Muhammad SAW datang, saya tidak berdiri menghormatinya. Maka Allah murka kepada saya. Allah cabut jabatan saya sebagai raja malaikat. Allah patahkan kedua sayap saya dan hempaskan ke dalam neraka. Allahumma shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala nabi. Kemudian malaikat ini menangis. Ya Jibril, idhab ila rabbik. Tolong pergi kepada Allah. Katakan kepada Allah, saya mau bertobat. Saya mau bertobat, malaikat. Maka Jibril dengan baik hati mengatakan, saya akan pergi menemui Allah dan meminta kepada Allah agar Allah ampuni kesalahan. Ini Imam Ghazali ceritakan. Orang berdiri marah. Sebut nama Nabi Muhammad berdiri dipermasalahkan. Sama bendera berdiri bisa. Di depan Ka'bah, Ka'bah batu. Bukan berdiri lagi, tawaf. Masa hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan berdiri, seandainya kita semua diperintahkan berjalan dengan mata kita menziarahi Nabi Muhammad SAW, itu belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Hanya Jibril pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ini malaikatmu. Dia mau bertobat kepadamu. Tolong ampunilah dia. Kata Allah Ta'ala, malaikat yang aku hempaskan di gunung Qaf. Benar ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan memaafkan dia. Innahu huwa ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Malaikat itu mengatakan, tapi ini dia bertobat ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, katakan kepadanya bahwa aku tidak akan menerima taubatnya kecuali satu. Kalau dia lakukan, aku terima taubatnya. Apa itu ya Rabb? Kata malaikat itu. Kata Allah Ta'ala, katakan kepada malaikat tersebut, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Aku akan menerima taubatnya. Maka Jibril, beliau masuk ke neraka tersebut membawa kabar gembira. Itu malaikat melihat kedatangan Jibril, dia berbahagia. Wahai Jibril, bagaimana? Apakah Allah akan terima taubatku? Maka Jibril mengatakan, Allah akan terima taubatmu, tapi dengan syarat satu. Engkau harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah angkat derajatnya. Allah kembalikan pangkatnya. Allah hapus dosanya. Allah ganti rasa murkanya dengan cinta kepadanya. Dari hadis dan kisah ini, cara membuat Allah bahagia dan cinta kepada kita. Cara yang paling ampuh membuat Allah bahagia kepada kita, hamba-hambanya yang penuh dengan dosa ini, dengan cara membahagiakan, mencintai, memuliakan, mengagungkan Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita. Kita muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan kita. Kita agungkan Nabi Muhammad, Allah agungkan kita. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan simbol-simbol Allah, pertanda ada ketakwaan di dalam hati. Ketahuilah, simbol Allah, syiar Allah yang paling terbesar di alam semesta ini adalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW.
Ini makanya seorang sahabat Hasan bin Thabit, kalau Nabi datang beliau selalu berdiri, hormati Nabi. Kawan-kawannya berkata, kenapa engkau berdiri kalau Nabi datang? Dia katakan, qiyami min Rasulillah 'alaiha fardun wa tarkul fara'id ma huwa mustaqim wa ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal wa la yaqumu. Saya berdiri ketika Nabi datang adalah satu kewajiban bagi diri saya. Meninggalkan kewajiban bukan suatu perkara yang baik. Saya heran bagi orang yang punya hati dan akal sehat. Dia melihat manusia paling mulia ini dengan keindahan yang sempurna. Ketika datang dia tidak berdiri menghormatinya. Saya heran dengan manusia seperti ini. Ini diagungkan Allah. Allah yang agungkan, Allah yang muliakan. Di arsy-Nya tertulis hanya 2 nama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa dhamma al-ilahu ismahu ila ismihi idza qala mu'adhdhinu fil hamdi al-mu'adhdhinu ashhadu wa syaqqa lahu bil ismihi liyudhillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadun. Dalam syair disebutkan Allah menggabungkan, mensandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ketika muazin mengumandangkan azan, selalu disebut nama Allah. Di situ ada nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nama Nabi Muhammad itu diambil dari namanya Allah. Dari kata Al-Hamid yang maha mulia. Muhammad orang yang dimuliakan Allah. Ahmad manusia yang paling terpuji. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Wa dzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Pemilik arsy maha mulia Allah, dan inilah manusia paling termulia Nabi Muhammad SAW. Kita sholat sampai sujud sajadah ini terombak-ambing, tersobek-sobek. Tapi dalam sholat kita tidak bersalawat kepada Nabi, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat itu rukun sholat di tasyahud akhir. Wa rafa'na laka dzikr. Kami tinggikan namamu. Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, artinya apa kami tinggikan namamu? Jibril pergi kepada Allah bertanya, wahai Rabb, kekasihmu Rasulullah menanyakan tafsir wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan namamu, maknanya apa? Kata Allah Ta'ala, katakan kepada Nabi Muhammad, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Maknanya kalau nama Allah disebut, pasti di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa rafa'na laka dzikra. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan kita semua umur panjang, sehat wal afiat, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk. Teratur. Ini agama suci mulia. Ilmu tidak ada arti kalau tidak punya adab. Pangkat tidak ada arti kalau tidak punya adab. Nasab tidak ada arti kalau tidak punya adab. Ini saya katakan secara khusus, pribadi kepada saya, umumnya kepada seluruh jamaah. Ilmu ini garam, adab itu tepung. Itu wasiat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ij'al ilma milha waj'al adab daqiqa. Jadikan ilmu garam, akhlak adalah tepung. Saya belajar bertahun-tahun. Seluruh anak pesantren dan seluruh jamaah punya ilmu apapun. Hatta ilmunya sampai bisa naik ke langit. Tapi di depan orang tua jadi murid. Depan orang tua jadi murid. Makanya saya tidak pernah memberikan nasihat kepada orang tua saya. Takut
Al-Imam Ali Zainal Abidin, ada yang meriwayatkan Sayyidina Hasan tidak pernah makan bersama ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Padahal terkenal sangat berbakti kepada ibunya, tapi tidak berani makan bersama. Ditanya, engkau anak berbakti, kenapa kami tidak pernah melihat kalau ibumu Sayyidah Fatimah sedang makan, engkau tidak menemani? Engkau tidak menemani makan ibumu. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan, ini riwayat Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, saya takut ada menu makanan yang dalam hati ibu saya suka. Kemudian saya tidak tahu ternyata ibu saya suka menu makan itu. Saya sudah ambil terlebih dahulu. Maka saya termasuk anak yang durhaka. Luar biasa. Akhlak an-nabawiyah, akhlak kenabian. Kemudian juga ada yang belajar sama guru yang lain. Hormati guru-guru yang lain. Jangan dibuat perbandingan. Jangan sebut keutamaan seseorang guru di hadapan guru yang lain. Itu tidak punya adab. Itu murid perlu belajar akhlak libanin. Sama siapapun. Bahkan anak kita sendiri seandainya punya kelebihan, jangan menceritakan kelebihan anak kita di hadapan orang lain. Karena pasti orang lain tidak suka dalam hati kecilnya. Tidak ada orang yang senang anaknya dipuji, sedangkan anaknya tidak dipuji. Jangan. Ini akhlak sudah diajarkan ribuan tahun oleh para ulama yang sumbernya dari manusia terbaik di dunia, Nabi Muhammad SAW. Jangan ceritakan kelebihan di depan guru lain. Jangan banding-bandingkan. Kalau sudah belajar ilmu agama, jangan lihat umur. Saya lebih tua. Sudah biasa. Saya ini secara pribadi mau panggil apa saya terserah. Panggil Mas bisa, panggil Man bisa, panggil Abdurrahman bisa, panggil Habib bisa, panggil Ustadz bisa, panggil Mantega juga bisa. Gak masalah. Saya sekarang sudah tidak nilai manusia. Nilai Allah. Yang nilai Rasulullah. Saya gak takut mati. Kalau ada kematian di depan, saya minta saat ini asalkan husnul khotimah. Masalahnya husnul khotimah ini saya tidak tahu. Adab, pangkat, umur, menempatkan ilmu. Nabi katakan, man akrama alima faqad akramani. Siapa yang menghormati seorang alim, Nabi katakan dia telah menghormati saya. Wa man akramani akramallah. Siapa yang menghormati saya, dia telah menghormati Allah. Wa man akramallah. Siapa yang menghormati Allah, fa ma'wahul jannah. Tempat mukimnya nanti surga. Jadi bukan bicara yang lain. Sudah kalau orang tua-tua gak masalah. Saya menempatkan posisi anak, gak masalah. Dan saya juga tidak keberatan. Tapi kasihan. Ilmu sia-sia, capek-capek bicara. Etika dalam berguru tidak ada. Murid yang benar itu kayak mayat. Mayat mati di depan orang yang mencucikan jenazah, memandikan jenazah. Seperti ini namanya murid. Kalau menolak adab-adab ini, dalam hatinya ada penyakit itu. Saya punya guru usia 17 tahun. Saya dulu pesantren sama-sama Hal-Oji. Ada kami punya guru usia 17 tahun. Waktu itu saya umur sudah 21 tahun. Hal-Oji sudah habis kuliah. Ini masih 17 tahun. Bahkan 16 tahun. Tapi dari kecil sudah susah belajar ilmu agama. Keliling. Pintar, alim. Ayahnya orang Filipina, mu'allaf. Saya belajar kepada beliau. Sebelum belajar, beliau suruh pijit kaki. Pijit dulu. Pijitnya berapa lama? 1,5 jam.
sampai tangan kram. Yang luar biasa, sambil saya pijit dia baca komik. Bukan komik, novel. Ini kan masih anak-anak, masih 15 tahun. Dia bisa bahasa Arab, bahasa Filipin, bahasa Inggris. Namanya Ustadz Haikal, sekarang udah jadi ulama di Banten. Dia baca novel bahasa Inggris, judulnya apa itu? Harry Potter. Saya bilang dalam hati, saya mau belajar agama. Dia baca Harry Potter, suruh pikir 1 jam. Saya lebih tua daripada dia. Awal-awal begitu hati menolak. Kurang ajar, besok setelah datang lagi sudah. Dia suruh lagi, besok saya tampilin dia. Masih anak bocah, 15 tahun. Saya pikir 1 jam, dia sambil baca, sudah. Ayo kita mulai belajar Abdurrahman. Wah, bisa ajar. Ini nahu al-kalam wal lafaz murakabu fi. Pulang dari situ dalam hati, aduh, terakhir saya lebih tua dari dia. Dia bikin saya kayak budak, suruh pikir 1 jam. Kemudian dia baca itu novel. Pulang ke pesantren, ketemu saya punya guru, namanya Ustadz Khidir. Beliau lulusan Hadramaut Yaman. Bilang, Ustadz, itu guru yang antum usulkan saya belajar, kayaknya saya berhenti. Itu dia kurang ajar. Masa saya pijit 1 jam sambil dia baca itu novel Harry Potter. Habis itu baru dia kasih ajar juga setengah jam. Lebih lama saya pijit. Saya pijit 1 jam, dia kasih ajar setengah jam. Kata ini guru saya, dia tidak memberikan nasihat kepada saya, tapi ambil kitab. Dia buka. Coba. Mau saya bacakan. Waktu itu saya belum bisa baca kitab. Dia terjemahkan. Siapa yang menuntut ilmu, dalam hatinya masih ada rasa sombong, rasa gengsi, maka Allah akan halangi cahaya ilmu. Dan Allah haramkan ilmu itu masuk ke dalam hatinya, dan Allah haramkan hatinya menjadi baik. Itu pernyataan saya ingat. Allah haramkan hatinya jadi baik. Kenapa? Karena ini aturan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi murid begitu. Saya berkah daripada guru-guru saya yang umurnya muda-muda. Kemudian guru juga diajarkan adab. Orang kalau sudah jadi dai, sudah jadi muballigh, jadi muallim, sama orang tua-tua siapapun dia tetap hormati, jangan pukul dada. Cium tangannya, jangan gengsi. Justru itu mengangkat akhlak mulia. Sama teman-teman yang lama, ini saya punya kawan-kawan yang lama di Foljo 1, saya kecil di Foljo 1, saya besar di Foljo 1. Keadaan saya bisa dicari tahu teman-teman yang kenal saya dekat. Saya punya keadaan tidak berubah sama sekali. Hanya saya menjaga kewibawaan ilmu saja. Tapi interaksinya sama, gak ada beda. Hati saya juga sama, gak ada beda. Bahkan saya datangi rumah mereka satu persatu kadang-kadang. Saya datangi, ngobrol biasa. Saya ingin mendidik hati saya. Saya punya hati masih banyak karatan. Saya butuh didikan. Saya butuh bimbingan. Jangan sombong. Jangan merasa so pintar. Jangan gengsi buang senyum. Jangan gengsi kasih salam. Jangan gengsi memberikan kebahagiaan di hati saudara kita. Dan jangan pernah menganggap orang yang di hadapan kita bodoh. Maksiat mata itu ada banyak, bukan hanya melihat hal-hal yang haram dari terbukanya aurat, tidak saja sampai di situ. Maksiat mata yang besar dosanya melihat kaum muslimin dengan pandangan menghinakan mereka. Itu maksiat mata paling besar. Melihat kaum muslimin dengan pandangan hina. Nah, ini masih banyak adab-adab. Insyaallah Allah Ta'ala bukakan kita ilmu. Bukakan kita anak cucu kita. Jadi kalau orang tuanya gak bisa jadi ulama, gak bisa jadi orang soleh bisa, wali min auliyaillah, maka anaknya masih punya kesempatan. Salah satu cara biar anak-anak keturunan kita menjadi orang baik, orang berilmu yang dekat dengan Allah, caranya satu yang paling ampuh,
dan ini sudah diuji coba oleh ulama terdahulu dan berhasil semuanya. Apa itu? Dia cinta sama ilmu agama, dia cinta sama ulama, dia hormati ilmu agama, dia hormati ulama al-amilun. Maka anaknya akan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anil taluki bima dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.